Oke, bayaran sekolah 2 bulan. Terus kontrakan? Kontrakan 4 bulan membayar Pak. 4 bulan. Sekarang Kali 4 bulan 800. Berapa? rumahnya. 4. Hitung aja sama Bapak. Lah, Bapak ini gimana? Bapak yang tukang dagang. ya Allah, ini gimana loh Bapak? Lagi 2,5 juta. Oke, kita melanjut ke pembahasan yang kemarin dan akhirnya sekarang Bapak penjual es gabusnya itu sudah bertemu Kang Deddy, dan di sini banyak teman-teman netizen yang kecewa, ada juga yang menyayangkan dengan cerita-cerita dari Bapak penjual es ini, teman-teman. Karena di sini teman-teman netizen ngerasa ya, kalau Bapak penjual es ini ya banyak gak jujurnya atau agak tidak mensyukuri ya dengan semuanya yang sudah dikasih bantuan dari Polres, dari berbagai pihak gitu yang sudah memberikan bantuan tapi tidak diakuin gitu. Nah di sini Kang Deddy ya, kita lihat coba ya. Bayar sekolah berapa? Sekitar 1,5 juta Pak. Kok gede banget? Udah 4 bulan bayar. Bukan, sebulannya berapa? Kok 4,5 juta? Bukannya 1,5 sekolah juta? gratis ya? 1,5 juta belum membayar. Katanya berapa sebulannya? Katanya 200. 400. Harus dipastiin dulu, saya yakin bukan sekolah negeri deh. Iya. Bukan nih Bapak. Kalau swasta iyalah bayar Di gitu. negeri. Nah, Nggak mungkin Pak, sekolah negeri SD bayar 200. Bapak ini kok kelihatan banget bohongnya ya. SD, nanti saya cek di sekolahnya. Cek aja Pak. Nah, satu bayaran sekolah 200 kali berapa bulan? Udah sebulan Pak. Bapak ini 4 bulan apa sebulan sekolahan? Belum bayarannya. Tadi ngomongnya 4 bulan. Hah? Sebulan. Berarti 200 dong. Iya. Bukan 1,5 juta. Iya. Jangan ngarang. Aduh. Gimana? Kelihatan Kalau banget ingin bohongnya hidup kan. maju harus jujur. Iya. Kalau kitanya tidak jujur, nanti banyak dapat susah dalam Nah hidupnya. itu Ya kan? Bapak ini udah dikasih Nah, udah. jalan ya. Bapak ini udah dikasih jalan padahal untuk mungkin lebih ini lagi ya, memperbaiki diri gitu, untuk tahu diri juga gitu. Ketika sudah banyak dibantu tapi justru malah ngomong belum ada bantuan sampai sekarang gitu. Nah itu kan mengecewakan banget gitu. Gua aja benar-benar agak gimana ya teman-teman ya. Jadi hilang respect jadinya kalau kebanyakan apa ya, ceritanya dibuat-buat seperti ini gitu. Dan banyak gak jujurnya. Terus aneh banget ceritanya, apapun alasannya ya. Apakah Bapak ini grogi atau apapun itu, tapi ini gak dibenarkan gitu loh untuk berbohong gitu. Ya seolah-olah dia tuh berbohong untuk mendapatkan keuntungan dia pribadi sendiri gitu loh. Kan salah caranya. Nanti kalau dia tuh bisa mengambil hati netizen masyarakat tanpa harus berbohong, Kang Deddy itu nggak ini kok, nggak pelit orangnya gitu loh. Nah ini Bapak Kang Deddy aja seperti apa, melihat Bapak sudah kelihatan bohongnya aja udah masih tetap mau membantu loh. Gitu loh. Jadi Bapak satu belum bayaran sekolah. Iya Pak. Saya aja domain sama guru. Mana duitnya. Udah cek masa kalau sekolah iya? negeri, nanti ngomong sama bupatinya, masuk sekolah negeri bayar, gitu kan. Kalau Kita sekolah lihat swasta juga nanti. wajib rakyat tidak usah bayar kalau masyarakat tidak mampu, gitu. Oke, bayaran sekolah 2 bulan, terus kontrakan Kontrakan 4 bulan membayar Pak. 4 bulan. Sekarang 4 Kali bulan 800. Berapa? rumahnya. 4. Hitung aja sama Bapak. Lah, Bapak ini gimana? Bapak yang tukang dagang. ya Allah, ini gimana loh Bapak? Lagi 2,5 juta Pak. Lo gimana? 800 kali Bapak 4 ini yang berapa? Ngontrak loh, kok suruh 4 orang bulan lain ke yang belakang, 4 bulan ke ngitung. depan yang belum dibayar. Iya. Bukan iye. yang belum dibayar 4 bulan ke belakang, 4 bulan ke depan. Depan. Nah, Depan. itu namanya Ke bukan depan apa ke nunggak. belakang? Depan. Ke depan. Iya. Ya berarti udah bayar dong yang ke belakang. Kayaknya sih Depan. Bapak ini nggak ngerti ya depan atau belakang ya. Karena memang nggak nyambung teman-teman. Ketika kita ngobrol sama Bapak itu kayaknya nggak nyambung memang. Sama Bapak. Ya bukan. Sama Berarti baik. Bapak nggak punya tunggakan kontrakan. Iya, ngotakan mau membayar. Sekolah membayar. Iya bukan, itu kan ke belakang. Iya. Yang ke depan ke belakang kan sudah bayar. Ini aja, yang bulan Desember Bapak udah bayar kontrakan belum? Belum. Belum kan?
Artinya belum yang bayar? 4 bulan ke belakang Bukan, belum bayar, kalau belum bayar Pak. pasti diusir. diusir kolong jembatan. Oh, gimana kan belum diusir kolong Ngelantur pula jembatannya. kalau belum bayar. Ah, gitu. Kontrakan belum bayar. Iya, Oke. Beras nggak punya. mempunya Pak, Beras belum punya. mempunya. Perasaan udah dibantu loh ya. Dari iya banyak lah yang udah membantu ngasih duit. Nanti videonya gua tampilin ya. Ngasih duit, ngasih bantuan sembako, uang, motor lagi kan. Rumahnya direnovasi lagi. Saya aja ngutang, beras saya ngutang di warung Ngutang ke siapa? sama si Ucok di Citayam. Si Ucok berapa utang ke si Ucok? Beras. Kita 200. 200.000. Oh, sedikit. Gampang. Hmm. Kontrakan 800, bayaran sekolah 200, Hmm. sejuta. Juta. Ke warung si Ucok sih 200, sejuta 200. Iya. Udah. Masa nggak punya sejuta 200? Baru-baru hujan terus. Kan hujan terus. Hujan terus ya. Jadi teman-teman perlu diingat ya. Jadi kita tuh hidup jangan kebanyakan ngeluh gitu loh. Meskipun kita nggak punya apa-apa, kalau bisa jangan ngeluh, minta aja sama yang di atas gitu. Iya kan? Allah tuh sebenarnya nggak pengen kita tuh ketika dikasih ujian ngeluh ya kan. Itu yang membuat Bapak ini agak gimana ya? Hujan melulu. Ya iya dagang es hujan dagang hujan mah bukan dagang es, Pak, dagang bakso. Modalnya nggak ada Pak. Ah, kalau dagang bakso juga Bapak nanti nggak laku. Nanti Bapak ini pinter bikinnya banget nggak enak. ngolahnya ya. Ya aja Bapak. Iya kan? Karena bukan ahlinya kan. Bapak ini pinter banget ngolah-ngolah ini. Jadi rencana hujan gini-gini terus mau Bapak Kelihatan jualan kok teman-teman. apa? Kita dari Dagang gulung-gulung Pak. caranya Apa itu tuh udah kelihatan banget pinter ngolah. Apa kayak telur gulung. Oh, telur yang digulung-gulung, Iya. yang dibeliin anak sekolah, Iya, Pak. yang digoreng terus digulung-gulung. Iya Pak. Laku itu. Laku Pak. Di mana jualannya? Dekat Depok. Deket Depok. Depok. Itu Bapak biasanya sehari jualan es dapat berapa? 200. Ya, bukan Betawi, dapat berapa? 200, 300, 20, 30. Ribu. Iya, cukup buat makan doang. Oh, itu untungnya. Iya. 20-30 ribu dapat lah. Iya, buat makan doang habis. Habis. Bapak ini sebenarnya keceplosan Anaknya ya. ada berapa? Ada Bapak ini sebenarnya keceplosan. Memang benar apa yang dibilang tadi 200, 300. Kalau dapatnya 20.000 mah nggak mungkin kalau nggak salah ya. Mungkin nggak mungkin sih kalau menurut gua ya. Ya meskipun dapatlah 200. Nanti bagi hasil berapa sih ya kan? Kalau misalkan ya nggak mungkin lah dapat 20.000 ya. yang 4 belum sekolah. Oh, anaknya 5. Mm-mm. Sekarang yang mau ngojek pakai motor dari Kapolres Metro itu Buat anak buat ngojek. pakai ngojek. Habis bagaimana dia nganggur bantuin Nah, saya. terus Iya. 4 lagi Yang satu sekolah ke kelas 2 masih kecil. SD. Iya. Terus yang 4 belum sekolah. 4 belum sekolah. 4 nggak sekolah kali, bukan belum sekolah. Iya. Yang 4 umur berapa? Baru. Berarti 3 kan yang sedang ngojek. Iya. Yang umur berapa? Yang satu SD belum bayar Pak. Ya udah yang satu SD. Astaga, Udah, Bapak satu ditanya lagi. umur bukan tanya SD belum bayar-bayar, Pak. Iya tahu Bapak, Kang Dedi itu nanti bakalan ngasih itu bantuan. Jangan takut gitu loh, Pak. Bapak ini takut ya, pengen banget berharap, pokoknya berharap banget pengen dibantu gitu. Ya ampun. Yang satu belum sekolah. Yang belum sekolah umur berapa? Di 7 tahun Pak. 7 tahun. Iya. Terus yang satu lagi umur Membingungkan berapa? pokoknya. 15 tahun. 15. Yang satu lagi umur 10 tahun. semua di rumah. Iya. Bapak anaknya 5. 5. Bikin anak banyak-banyak banget. Berapa kali kawin? Sekali aja susah baru dua. Udah. Sekali aja Bilang aja susah. sekali, nggak usah pakai susah. Iya. Kan kata Babe Ngeluh mulu itu Bapak ini ya. pertama di gubuk preman.
preman ditonjok saya. Oh, ditonjok kenapa Tonjok. preman tonjok babe? Dia beli es kue, gue membayar deh. Hah? Membayar. Es kue? Bujuk-bujuk nih. Oh, Muka saya. oh, belum bayar. Membayar. Terus dimasukin muka. Bukan saya ditonjok apa dikeroyokin. Oh, sama berapa orang? Kata 5 orang. Di mana dikeroyoknya? Kemayoran. Di pinggir. Nah ini bapak ini gue agak meragukan ya cerita bapak ini apakah benar ditonjok dan ditendang. Karena gimana teman-teman, kalau dihukum suruh ngangkat kakinya iya, karena videonya ada. Tapi kalau ditonjok atau ditendang itu gue nggak tahu ya teman-teman ya, benar apa enggak. Dan ini ada bantahan juga dari pihak kepolisian, tidak ada itu yang memperlakukan seperti penganiayaan gitu. Di jalan. Iya. Nggak ada yang nolong. Nggak ada yang nolong. Terus kalau ketemu dengan anggota polisi dengan Babin Kaptimas gimana? Yang Babin Udah ada datang Mas polisi, dia kabur. Nah, terus habis itu Babin Kaptimas sama polisinya sama Babinsanya ngapain? Gua baru datang dia kabur. Enggak, habis itu ngapa? Kalau ini video ini apa, Be? Ya Dia nyambung. ini premannya nih. Mana? Mana preman? Belakang. Ini kan baju dinas, Be. Nah itu polisi be. Yang satu lagi premannya siapa? Ini? Ini dia nih 5 orang. Ada nggak Ini yang nyambung kacamata. pokoknya ceritanya tuh. Ini kacamata siapa? Yang 5 orang lagi Kemayoran. Bukan, yang pakai kacamata ini siapa nih? Ini Be nih. Bayar sekolah Ini berapa? bapak penjual es ini mencoba untuk apa ya teman-teman? Udah nggak peduli lagi dengan kasusnya, tapi gimana caranya dia mendapatkan keuntungan mungkin ya gitu loh. Karena dia itu kalau ditanya itu fokusnya nggak tahu kemana-mana teman-teman. Pokoknya fokusnya susah, terus gak ada duit, pokoknya itu aja keluhannya, gitu loh. Pokoknya jiwa ngolahnya tuh kental banget ya. Aduh, gimana nih? Ya saat ini kan bapak ini jadi sorotan dan banyak pihak-pihak itu yang kasihan sama bapak. Jangan dengan bapak berbohong demi keuntungan pribadi, justru malah membuat bapak ini diserang oleh netizen gitu loh. Nah ini teman-teman ya, akhirnya Kang Deddy juga memberikan bantuan ya, tapi tidak diserahkan langsung ke bapak ini karena Kang Deddy sendiri tidak percaya ya. Karena kalau kita lihat sepanjang perjalanan ngobrolnya Kang Deddy dengan bapak penjual es ini, Kang Deddy udah ngeliat ya, udah instingnya udah kelihatan kalau si bapak ini nggak bisa dipercaya omongannya gitu loh. Kita lihat ya. Manfaatin. Amin. Masih Pak ya. Nah, mau buat apa itu? Buat bayar sekolah Pak saya. Nah, bentar dulu. Bayar kontrakan setahun. Iya. Ya. Ini saya aturin. Biar Bapak beres. Iya. Ini bayar kontrakan setahun. Setahun kali 800 berapa? Pak, coba bersang itu Pak. Oh, 9 juta. Iya. Setahun kali 800. 9 juta 600, ya kan? Jadi bapak ini fokusnya tuh ke duit terus ya. Tangannya tuh ngarah ke duit terus, pengen duit itu dipegang dia sendiri gitu loh. Bayar sekolah 200. Coba lihat teman-teman. Bayar ke warung 200. Pas 10 juta. Iya. Awas bayarin. Iya. Bayar kontrakan. Iya. Atau nanti saya uangnya ambil. Bayar lah ngontrak. Enggak, aku langsung bayarin kontrakannya sama Oke, saya. bagus Aku gitu udah Pak. dibayarin. Iya. Ya. Kang Deddy, ya. Ini saya kasih Mm-mm. untuk bayaran sekolah sambil ngecek ke sekolahnya. Iya Pak. Saya bayaran sekolah, saya cek sekolahnya bener enggak Ya harus dulu. dicek, nanti Bayaran bohong sekolahnya dia, saya kelihatan cek. nanti bohongnya. Dulu Pak kontrakannya akan saya bayarin setahun langsung ke kontrakannya saya tuh. Saya Bagus nggak itu. percaya sama Bapak ini bayarin kontrakan Iya, sama sekolah. Iya. Ya, sama bayar ke warungnya langsung nanti staf saya yang bayarin. Ya, Ya. bagus gitu. Nah, ini aja buat modal Bapak, Masih Pak 5 ya. juta. Ya. Tapi modal dagang cukup itu, sama beli beras segala macam persediaan buat sebulan. Masih Pak ya. Kan sebulan sekarang kan sebulan sekarang kan libur nih ininya dagangnya karena hujan terus. Iya. Nah itu digunain untuk beli beras, beli minyak goreng cukup, Iya Pak. dan untuk modal dagang Dagang.
Telur. Nah ini mau saya bayarin sekolahan anak bapak sambil ngecek anak bapak sekolahnya di mana. Mau saya langsung bayarin ke sekolahnya sama kontrakannya. Iya Pak. Jangan diambil, kan mau dibayarin langsung. Kan bapak ini pengen ngambil uangnya terus ya. Ya, gua sih memaklumi ya teman-teman. Gua sih memaklumin karena mungkin bapak ini nggak pernah pegang uang sebanyak itu mungkin ya. Terus gatel gitu ya. Ketika melihat uang banyak gitu loh. Dan aduh, gimana sih teman-teman ya? Gak bisa apa ya? Melihat situasi gitu loh. Ketika orang itu ngebantu bukannya justru malah segan ya. Kita tuh segan. Ini justru malah kayak nggak punya apa ya, rasa malu gitu loh teman-teman ya. Nggak tahu diri gitu loh. Ini udah tahu uangnya dipegang stafnya Kang Deddy untuk dibayarkan secara langsung untuk kontrakan itu setahun ke depan itu udah bebas lah, dia nggak bayar-bayar lagi dan sekolahnya segala macem. Nah ini masih pengen ngeraih duitnya lagi. Ya? Udah. Makasih Pak ya. Oke, jadi saya kasih 15 juta ya. Yang ini mau saya bayarin langsung. Ya. Ini langsung ditanya Pak. Enggak, nanti Bapak belakang naik mobil. Oke? Ya. Itu ya, teman-teman ya. Itulah ya, gimana menurut kalian gitu loh. Kalau gua sih ngelihatnya bapak ini gimana ya, nggak punya rasa segan ataupun tahu diri gitu ya. Ya gua apa adanya, terserah kalian mau suka atau enggak, tapi itulah yang terjadi. Bapak ini kebanyakan bohongnya ya gitu loh. Nah ya gimana menurut kalian ya, kalian yang menilai gitu. Dan nah ini banyak banget semalam ya. juga dari anggota TNI maupun Polri yang terlibat ataupun yang mengamankan hajat saat berjualan di wilayah Kebayoran. Nah ini bantuan pada banyak loh, bantuan tuh. Maaf. Meski demikian, bantuan memang seperti saat kemarin ditemui, Ajat sendiri mengaku beras masih ya kan, mengalami trauma di mana Ajat enggan berjualan lantaran takut hal serupa terjadi. dari Dinsos juga dapat tuh sembako. Ini sembako semua loh. Memang baru kali jadi ini si bapak ini diintimidasi, justru malah dagangannya dihancurkan, mengatakan tidak dapat bantuan sama sekali sampai sekarang. Nah ini yang bikin gua tuh agak marah juga gitu ya. Lihat wawancaranya lucu juga. Ini yang mewawancarai juga ketawa-ketawa ya. Saya belum tahu itu es jadul, dibejek-bejek aja sama polisi. Dibejek-bejek aja itu. Sama polisi dibejek-bejek. Dibejek-bejek. Kalian dengerin sampai selesai ya. Gitu. Kayak es bedak. Kayak es bedak, Pak. Kedengeran suaranya ketawa tuh. Diberi semuanya, Pak. Ditonjok, dipakai cincin. Oke, Anda dipukul ya? Dipukul, diinjak-injak, Pak. Bapak dipukul dan diinjak-injak oleh siapa, Pak? Nama Polres. Sama Polres. Sama Polres. Oke, hanya karena dituduh esnya nggak aman untuk dikonsumsi? Kan basi katanya. Basi. Oke. Bapak jangan ngelantur kalau ditanyain tuh, jangan ngelantur. Baru yang dapat bantuan atau enggak, dapat bantuan atau enggak gitu aja. Apa pada saat itu fokus Pak, orang tuh ngomong apa? Ketika memukul Bapak. Kayak anjing aku diangkat-angkat, semuanya pada diangkat-angkat. Sebagai anjing. Dicabut. Pakai selang air. Astagfirullah, aku gak ngerti ya ngomong apa Bapak Ada ini. berapa orang seingat Bapak? Ada 10 orang. 10 orang? Iya, Pak. Sampai akhirnya Bapak dilepas lagi, gimana Pak ceritanya? Dilepas sama polisi. Pada saat dilepas, apa yang dibilang ke Bapak? Polisinya minta maaf sama saya. Kira kasih duit 300.000. Nah, itu dikasih duit 300.000 ya? Benar bentar Bapak lagi dikasih uang berubah lagi tuh ya? Iya, 300.000, tapi saya rugi. Rugi. Kenapa iya ruginya, Pak? karena udah dipukulin. Saya dipukul, rugi lah. Rugi. Bapak
Oke, setelah Bapak dianiaya, dipukul, ditendang, Bapak ada rencana untuk meriksa ke dokter terus melaporkan balik, Pak? Tapi duitnya Boro-boro. nggak ada, Pak. Rumah sakit duitnya nggak ada. Tawa itu Oke. siapa? Kurang Tidak ajar ada tuh. bentuk ganti rugi yang dikasih ke Bapak? Boro-boro, enggak. Dia beli es kue. Itu yang ngakak itu siapa itu ya? Tidak ada ganti rugi, boro-boro. Lah itu 300 itu apa, Pak? Itu ganti rugi itu bukan itu? Ya Allah, Bapak lucu banget sih ya. Jadi omongan Bapak ini berubah-ubah. Jadi sangat diragukan kebenarannya teman-teman ya kalau udah kayak gini gitu loh. Ya kan? Aduh, ini dari Kapolsek ya, dari pihak oknum-oknum yang sudah memfitnah juga sudah minta maaf tuh kan. Polisi, TNI peluk dan cium tangan pedagang es gabus. Kami minta maaf dari dalam hati yang paling dalam ke Pak Darat karena ada kesalahan di wilayah Pak. Sebelumnya terima kasih dan kami paling dalam Pak. Oke. Pak Derajat ini tulus dari hati sama ibu ya. Tidak ada. Bapak ini udah ngarep dapat bantuan nggak nih ya? Dapat bantuan nih nggak ya? Tidak ada permasalahan di kemudian hari. Dia tuh kalau diajak ngomong tuh fokusnya itu apalagi lawan bicara yang megang duit gitu kayaknya yang dilihat tuh duit aja kayaknya ya. Derajat mau dagang monggo silakan. Oh belum sorry. Ah ini. Nah ini dari Babin Kaptibmas minta maaf ya secara langsung dan sudah dimaafkan juga. Nah pokoknya tidak ada niat. Jadi niatnya sebenarnya bagus dari oknum kepolisian sendiri, tapi caranya itu yang salah gitu loh. Kami minta maaf dari dalam hati yang paling dalam ke Pak Darat karena ada kesalahan di wilayah Pak. Sebelumnya terima kasih dan kami paling dalam Pak. Bapak penjual esnya ini nggak fokus kayaknya ya. Dia udah kebayang dikasih bantuan nggak, dikasih bantuan nggak nih ya kan? Tidak ada unsur tidak banyak lagi. Semua saling memakan. Ya. Tidak ada permasalahan di kemudian hari. Oke. Jadi buat Bapak penjual esnya kalau diajak ngomong itu fokus ya biar jawabannya itu nggak ngalur ngidul gitu loh. Nah ini kalian lihat sendiri ya reaksi dari anak-anaknya, dari bapaknya sendiri juga reaksinya gitu agak beda gitu ya. Ya. Bapaknya langsung mau nyamper uangnya aja tuh. Rezeki nomplok. Reaksi anak-anaknya coba. Ya dia bersyukur sih kalau anak-anaknya kaget karena dapat uang banyak kan. Bapaknya juga. Tapi jangan sampai ya Pak, kebaikan orang itu Bapak manfaatkan ya untuk ngolah orang-orang yang kasihan ke Bapak gitu loh. Nanti ada orang datang yang kasihan sama Bapak terus Bapak olah gitu kan. Nggak punya duit, lu ini masih sakit ya kan. Saya ditendang. Jangan membuat cerita-cerita yang ditambah-tambahin gitu loh. Hanya untuk membuat apa ya? Nah ini kita lihat reaksi anaknya ya. Reaksi bapaknya ini lihat juga. Nah semoga aja sih ya Bapak tidak ini ya, tidak membuat apa ya teman-teman ya, ya
buat bapaknya semoga jangan memanfaatkan kebaikan orang ya demi keuntungan pribadi. Ketika ada orang yang iba kasihan sama bapak terus bapak manfaatkan dengan apa ya, cara-cara yang tidak elok gitu ya. Orang tuh datang kasihan pasti tujuannya juga ingin membantu gitu, nggak perlu di olah-olah lagi gitu kan. Nggak perlu kita ngeluh-ngeluh lagi saya nggak punya uang, saya masih sakit dan segala macam ya. Pokoknya normal aja, rezeki itu nggak akan kemana gitu loh. Jadi ya gimana menurut kalian teman-teman ya? Karena dari munculnya dia bersama Kang Deddy itu netizen udah mulai nggak respect gitu loh. Karena bapak di situ kelihatan banyak berbohongnya gitu, nggak jujur. Nah itu ya gue serahin ke kalian, gimana menurut kalian ya. Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.